Selamat bertemu para siswa kelas 11 SMA MA. Kali ini kita akan menjelaskan pelajaran fisika ya, baik teori maupun contoh untuk bab persamaan kalor. Ya, yang part 1 ini hanya tentang kenaikan suhu. Nanti part 2 perubahan wujud. Acuan daripada teori adalah buku pelajaran ini, dan di sini juga ada contoh soal serta soal latihan pilihan ganda. Namun untuk part 1 ini kita akan mengambil 3 contoh dari buku penuntun belajar fisika ini yang terdiri dari ribuan soal, baik tes perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, ujian nasional, dan soal-soal dari referensi yang disesuaikan dengan keadaan kita. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kalau dua zat dicampur, kalau Anda mencampur dua zat, misalnya ketika Anda membuat teh manis, ya, Anda mencampur teh, kemudian air putih dan gula. Nah, itu lebih dari dua zat. Nah, misalnya Anda campur dua zat saja, maka kalor akan berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah. Jadi kalau air panas dicampur dengan air biasa, maka kalor akan mengalir dari air panas ke air biasa sampai suhu kedua zat itu sama. Sampai suhu kedua zatnya sama. Dan suhu itu biasanya disebut suhu akhir, suhu campuran, atau ada juga yang menyumbang suhu seimbang. Ya, jadi pada saat terjadi keseimbangan termal, di mana suhu zat-zat yang dicampur sudah sama. Nah, pada saat keseimbangan termal tercapai berlaku asas Black, ya, yang menyatakan bahwa zat yang suhunya rendah akan menyerap kalor, sehingga suhunya naik. Zat yang suhunya naik akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun. Nah, pada saat seimbang, kalor yang dilepaskan akan sama dengan kalor yang diserap. Itu adalah asas Black. Kemudian bagaimana persamaan kalor? Ya, kalor satuannya joule. Ya, untuk kenaikan suhu. Ya, part 1 ini hanya kenaikan suhu. Nanti di part 2 ada perubahan wujud. Ya. Kalau kenaikan suhu, maka ada dua rumus. Kalau untuk jenis zat, biasanya pakai kalor jenis, ya, pakai kalor jenis. Kalor jenis zat, misalnya kalor jenis tembaga, kalor jenis besi, kalor jenis air, ya. Itu satuan dalam sistem internasional adalah joule per kilogram Kelvin atau joule kilogram derajat Celcius. Ya, perhatikan Kelvin dan derajat Celcius sama karena di sini perubahan suhu, ya, perubahan suhu. Jadi perubahan suhu dalam Kelvin dan perubahan suhu dalam derajat Celcius itu sama. Ya. Tapi kalau suhu masing-masing tidak, ya. Kalau suhu Kelvin tidak sama dengan suhu Celcius. Bedanya 273. Nah, kalau biasanya kita pakai wadah, misalnya wadah plastik atau wadah gelas, sehingga suhu gelas itu naik. Nah, biasanya untuk wadah itu biasanya bukan kalor jenis, ya, semacam kalorimeter. Biasanya dinyatakan dengan kapasitas kalor, ya. Kapasitas kalor itu adalah kalor yang diserap per satuan suhu. Jadi kalau pakai kapasitas kalor dari kalorimeter biasanya atau wadah, maka Anda pakai rumus Q sama dengan C kali delta T. Ya. Kemudian kalau jenis berkaitan dengan jenis zat, ya, kalau zatnya sama, kalor jenisnya sama. Ya, jadi tembaga ya semuanya sama. Tapi kalau kalor jenis zat berlainan, misalnya tembaga dan besi, maka kalor jenisnya jelas tidak sama. Kemudian diagram kalor suhu, ya, untuk kenaikan suhu atau penurunan suhu. Kalau penurunan suhu berarti dia kalornya akan turun, ya. Kalau kenaikan suhu, dia diagramnya akan naik, ya. Nah, ini adalah dilambangkan dengan kalor yang diserap, ini dilambangkan dengan kalor yang dilepas, ya. Maka seperti tadi, Q rumusnya MC delta T. Delta T itu apa?
Suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Jadi untuk yang suhunya turun, ini T2 dikurangi T akhir. Untuk yang naik, T akhir dikurangi T1. Ya, itu. Kemudian kalau perubahan wujud, nanti diagram kalor suhunya mendatar. Kenapa mendatar? Karena pada perubahan wujud tidak terjadi penurunan suhu atau kenaikan suhu. Jadi suhunya tetap. Tapi tetap perlu kalor atau melepaskan kalor. Kalau melebur, pasti perlu kalor ya. Melebur atau mencair pasti perlu kalor. Kalau membeku itu melepaskan kalor. Ya, di lemari es, makanan itu melepaskan kalor karena itu dia membeku. Ya. Nah, rumus kalornya adalah kalor sama dengan massa kali kalor laten. L itu kalor laten. Kalau untuk proses melebur atau membeku, itu kalor laten lebur atau beku. Tapi kadang-kadang laten ini nggak ditulis. Jadi ditulis kalor lebur aja atau kalor beku sama ya. Untuk air misalnya, melebur itu dari 0 derajat Celcius es menjadi 0 derajat Celcius air. Membeku itu dari 0 derajat Celcius air menjadi 0 derajat Celcius es. Kalau dia mendidih dari 100 derajat Celcius air ke 100 derajat Celcius uap, maka dia perlu kalor. Ya, jadi ke kanan itu perlu kalor, ke kiri melepaskan kalor. Perlu kalor, kalor yang diperlukan adalah massa daripada air kali kalor laten didih, atau ada yang disebut kalor laten uap, atau kadang-kadang latennya tidak disebut. Jadi cukup kalor didih atau kalor uap. Ya. Dan jelas kalau L itu satuannya pasti joule per kilogram ya. Joule per kilogram. Karena ini joule, ini kilogram. Ya. Seperti itu ya. Kalau kebalikan dari uap ke air itu mengembun. Ya, jadi ini bisa kalor laten lebur, kalor laten embun. Tapi yang populer biasanya kalor uap. Ya. Seperti itu. Oke, itulah teorinya ya, sederhana. Sekarang mari kita praktekkan teori itu pada contoh soal ya. Ya, soal yang pertama diambil dari halaman 137 nomor 14 dari buku penuntun belajar fisika ini. Ya, jadi yang tadi buku teori, ini buku soal ya. Kelas 11. Ya, jadi buku ini sangat bagus untuk Anda kalau memang Anda ingin memahami fisika dengan baik ya. Oke, di halaman 137 itu ada soal seperti ini ya. Kita akan langsung menjawabnya. Jadi 3 benda A, B, dan C. Ya, jadi ada 3 benda ya, A, B, dan C. Masing-masing masanya M, dan akar 3M. Jadi massa A itu sama dengan M. Massa B sama dengan M. Dan massa C itu adalah akar 3M. Iya. Disuplai kalor pada laju konstan. Jadi disuplai kalor dengan laju konstan ya. Itu Q per T maksudnya. Kalor dibagi laju waktu. Ini T di sini waktu ya. Ya, jadi disuplai kalor per T itu konstan. Ya, artinya kalor per waktu untuk benda A disuplai sama dengan kalor dibagi waktu ketika mensuplai benda B, dan sama dengan kalor per waktu ketika mensuplai benda C. Grafik perubahan suhu, jadi ini adalah perubahan suhu ini, ya, disebutnya theta, ya, perubahan suhu. Terhadap waktu, ya ini waktu ini. Ya, yang ini waktu ini. Untuk A, B, dan C ditunjukkan masing-masing oleh 1, 2, dan 3. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi saya ganti aja ya. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C. Kalau dilihat di sini masing-masing sudutnya ini pi per 3, 60, 45, 30. Jika kalor jenis masing-masing adalah SA, SB, dan SC. Jadi kalor jenisnya itu pakai notasi S. Biasanya kita kan A. Jadi CA itu SA, CB itu SB, CC itu SC, gitu ya. Maka hubungan mana yang benar antara A, B, dan C? Ya, jadi ditanyakan di sini adalah hubungan kalor jenis.
Gitu ya, hubungan kalor jenis. Nah, pertama tentu kita harus pakai rumus kalor, ya. Rumus kalor. Kalor itu rumusnya adalah, Anda sudah tahu tadi ya, massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Inilah rumus kalor, ya. Nah, di notasi kita ini delta T itu dinyatakan oleh theta. Jadi delta theta dinyatakan oleh theta. Kalor jenis dinyatakan oleh S. Yang diketahuinya yang konstan adalah kalor dibagi waktu ya. Kalor dibagi waktu yang konstan. Ya, kalor dibagi waktu. Jadi Q per T. Ya, jadi nanti ini dibagi waktu dong ya. M, C-nya diganti S ya. S, delta T-nya saya ganti theta. Per T, begini. Nah, Q per T. Dan ini adalah konstan. Ya, konstan baik untuk A, B, atau C. Jadi anggap aja sama dengan K. Nah, jadi persamaan kita itu ini. Nah, grafik kita ini kalau kita lihat adalah theta terhadap waktu ya. Theta terhadap T. Jadi ini theta terhadap T. Ya, seperti biasa theta ini kan sumbu Y. T ini sumbu X. Jadi kita harus buat Y fungsi X. Kan gitu kan ya. Y sama dengan fungsi X. Nanti karena bentuknya berasal dari 0,0 pasti grafiknya Y sama dengan MX kan. Jadi nanti pasti Y ini kita ganti theta. Sama dengan M ini kita lihat berapa koefisien dari X. X-nya itu adalah T. Jadi kita harus cari perubahan suhu sebagai fungsi waktu. Maka yang di depan ini akan kita sebut gradien. Ya kan? Gradien. Dan Anda sudah tahu gradien itu sama dengan tangen dari sudut kemiringan. Ya, kalau ini kita sebut jangan pakai theta ya. Karena theta sudah diambil di sini. Tangen alfa. Nah, gradien itu tangen sudut kemiringan. Ini alfanya 30, ini alfanya 45, ini alfanya 60. Begitu ya. Oke, jadi sekarang kalau kita buat theta di kiri ya. Jadi ini theta akan sama dengan ya K per MS ya. MS harus dibawa. MS T seperti ini ya. Jadi theta sebagai fungsi waktu. Perubahan suhu terhadap fungsi waktu itu akan sama dengan K per MS. Nah, inilah yang kita sebut gradien. Inilah sebagai gradiennya, ya. Inilah sebagai gradiennya. Sekarang gradien ya, jadi kita masukkan gradien ya. Ini gradien ya. Gradien itu tangen ya, tangen sudut karena sudutnya tahu ini. Jadi K per MS, ya toh, gradien ini akan sama dengan tangen alfa. Gitu. Ya. Nah, ini ada 3 sat kan? Ada 3 sat. Ya. Jadi kalau kita mulai dari A, K ini bilangan tetap ya. Dia bilang tetap kan? Yang beda kan masanya, ya toh? Ya, oke. Jadi ini kita bikin aja. Untuk A ya. K per MS ini untuk A. Gitu. Ini akan sama dengan tangen alfa A. Nah, untuk A ini kalau Anda lihat sudutnya 60 ya. Ini tuh 60 derajat. Jadi sama dengan tangen 60 derajat. Nah, tangen 60 derajat itu akar 3. Jadi ini K itu bilangan sama per M. Massa dari A M ya. Kali SA. Nah, ini akan sama dengan tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat itu akar 3. Dari sini kita dapat SA kan. SA adalah sama dengan K per M akar 3. K per M akar 3. Ya, yang kedua, K per MSB. K per MS, ini tadi kan A, sekarang B. Sama dengan tangen alfa B. Ya, sama dengan tangen B itu 45 derajat. Nah, jadi kalau di sini Anda lihat, K-nya sama ya. Massa dari B, massa dari BM kali SB.
tangen 45 itu 1. Nah, dari sini kita dapat SB. SB adalah K per M. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan SB dengan SA. Ya, untuk kita lihat mana yang lebih besar, SB atau SA ya. Kita bandingkan. Mungkin dari situ kita udah dapat jawabannya, ya. Oke. Ini semua SA aja ya, SA. SA berapa? K per M akar 3. Sementara SB itu K per M. Nah, Anda lihat. Ya. Ininya sama ini. Ininya sama. Sama ya. Tapi ini dibagi akar 3. Anda sudah tahu akar 3 itu bilangan yang lebih besar dari 1 ya. 1 koma lah pokoknya. Ya. Jadi ini dibagi dengan bilangan yang lebih besar 1. Berarti dia akan lebih kecil. Ya, jadi SA lebih kecil dari SB. Itu kesimpulan kita ya. SA lebih kecil dari SB. Oke, ya, jadi dari sini kita dapat SA lebih kecil dari SB. Ya, jadi perhatikan, kenapa? Karena di SA harus dibagi akar 3. Berarti lebih besar, lebih kecil kan? Kalau ini enggak. Jadi SA lebih kecil dari SB. Sekarang kita lihat. Jawaban A. SA lebih besar SB, jelas salah. Jawaban B, SA lebih kecil SB, ini sama saja, atau SB lebih besar dari SA, ya kan? Gitu. SB harus lebih besar dari SA. Apa yang terjadi di sini? SB lebih kecil SA. Ini lihat dari ini, salah. SA dengan SB sama, salah. SB lebih besar SA. Nah ini, SB lebih besar SA ya. SB lebih besar SA. Ada kemungkinan betul. Ada kemungkinan betul. Yang SA sama dengan SB, salah. Jadi dari sini jelas jawabannya D ya. Dari sini aja jawabannya jelas D. Karena yang lain tidak mungkin betul. Ya, dan ini sangat menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu lagi buktikan yang lain ya. Ini sudah benar, SB lebih besar SA. Nah, tidak perlu lagi kita buktikan SB sama dengan SC. Ya. SB sama dengan SC. Ini tidak perlu kan? Tidak perlu kita buktikan. Ya. Kita sudah dapat jawabnya. Nah, tapi untuk belajar, kita akan buktikan ini. Benar nggak SB sama dengan SC? Ya. SA sama SB sudah kita dapat. Ya. SA udah kita dapat ini. Ya, SA udah kita dapat ini. SB kita udah dapat ini. Sekarang SC. Ya, dari sini ya. K per MS kan? MS. Untuk C sekarang. Ya, untuk C. Kan kita ambil dari sini kan. Umumnya kita ambil dari sini kan. Ya. Untuk C, tangen alfa C. Oke. Alfa C berapa ini? 30 derajat. Jadi tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat itu 1 per akar 3. Ya. Oke, sekarang kita masukkan KK sama ya. Mau A, mau B, mau C sama. Massa C, berapa massa C? Ini akar 3M. Ya, massa C akar 3M. Kali SC, ini kan yang mau kita cari. Sama dengan 1 per akar 3. Nah, Anda lihat ini, akar 3 dengan akar 3 hilang. Jadi dari sini kita dapat SC sama dengan K per M. Nah, Anda lihat, SC-nya K per M, SB-nya juga K per M. Angkanya sama kan? Jadi Anda lihat ini. Ya, terbukti kan? SB sama dengan SC. Terbukti. Tapi kita nggak usah buktikan kalau hanya menjawab ya. Ini hanya dalam langkah belajar. Jadi langkah ini tidak perlu menghabiskan waktu. Dari sini kita udah dapat. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Diambil juga dari sini. Halaman 138 nomor 16 kalau Anda punya buku ini. Jawabannya juga sudah ada. Saya hanya mengulang untuk mempelajarinya biar Anda tahu bagaimana cara belajarnya gitu, ya. Oke. Teh panas yang masanya 20 gram pada suhu T dituang ke dalam cangkir bermasa 190 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius. Ya, jadi kalau saya gambarkan seperti ini.
Teh panas, di sini ada teh panas, anggaplah ini teh panas. Ya. Masanya 20 gram, suhunya T. Ya. Ini dituangkan ke dalam cangkir. Nah, ini ada cangkir di sini. Ya. Cangkirnya bermasa 190 gram. Ya, ini cangkir. Jadi kalau ini teh panas, ini cangkir. Ini zat yang pertama, ini zat yang kedua. Cangkir masanya 190 gram, bersuhu 20 derajat Celcius. Suhunya 20 derajat Celcius. Ya. Itu. Ya, dicampur. Jika suhu keseimbangan termal 36 derajat, jadi suhu akhirnya ketika dicampur, ya toh, dicampur di sini tentu maksudnya dituang. Itu suhu akhir, ya suhu saat seimbang ya. Keseimbangan termal kan suhu akhir 36 derajat Celcius. Kemudian di sini panas jenis air teh, jadi panas jenis air teh, ya C kecil ini ya, bukan C besar. 8 kali panas jenis cangkir. Jadi 8 kali panas jenis cangkir ya. Nah, cangkir. Maka suhu air teh mula-mula. Ya, suhu air teh mula-mula. Maksudnya sebelum dicampur. Ya, yaitu T. T ini. T ini berapa? Nah, kira-kira soalnya seperti itu. Kemudian soal ini kita terjemahkan ke diagram kalor suhu. Ya. Sebelum asas Black kita pakai. Kita terjemahkan ke diagram kalor suhu. Suhu yang tinggi di atas, suhu yang rendah di bawah. Ya, kalau Anda lihat jawabannya di sini kan lebih besar dari 20 ya. Artinya memang teh panas ini suhunya lebih besar dari 20. Jadi taruhlah di sini itu teh panas. Ya. Ya, teh panas, suhunya T kan. Suhunya T ya. Ya, suhunya T. Anggap aja T1 ini. Suhunya T. Kemudian di sini, di bawah sini, ada gelas. Ya, cangkir. Di sini tuh ada cangkir. Ya. Suhunya 20 derajat. Anggap aja T2 ya. 20 derajat Celcius. Begini. Massa cangkir 190 gram. Ya, ini anggap aja massa cangkir ini M2. 190 gram. Di sini massa teh panas 20 gram. Yang ini. Ya, jadi teh panas kita kasih indeks 1, cangkir kita kasih indeks 2. Nah, begitu kita campur, yang turun akan naik, yang naik akan turun. Sehingga tercapai keseimbangan termal dengan suhu akhir, berapa? 36 derajat Celcius. Nah, nanti kalor kan kita rumusnya, kalau pakai rumus kalor, nanti rumusnya kan MC delta T kan? Nah, ini MC delta T, ini MC delta T. Kan seperti itu ya. Jadi ini pasti nanti Q1, ya kalor yang lepas, ini kan berarti lepas. Adalah MC delta T. Untuk 1, ya. 1 itu teh panas. Nanti kalor ini menyerap, makanya suhunya naik. Kita sebut MC delta T 2. Kemudian nanti kita gunakan asas Black. Q1 sama dengan Q2. Dari asas Black ini kita harapkan kita bisa ngitung T. T ini, T1. Nah, untuk itu tentu kita perlu delta T kan. Nah, kita perlu delta T. Cari dulu delta T1. Berapa delta T1? Suhu yang tinggi, T dikurangi suhu yang rendah 36. Jadi T kurang 36. Dan Anda harus tahu bahwa T ini ditanya. Ya, T ini yang ditanya. Oke, di sini kita perlu delta T2. Karena di sini nanti ada delta T2. Delta T2. Suhu yang tinggi 36, suhu yang rendah 20. Jadi 36 dikurangi 20. 16 ya, derajat Celcius. Oke, kemudian perhatikan di sini nanti ada C1 C cangkir, C teh. Di sini nanti ada C cangkir, C2. Nah ini hubungannya ya. CT sama dengan 8C cangkir. Oke, sekarang kita langsung pakai asas Black. Q1 akan sama dengan Q2 ya. Q1 itu adalah MC delta T1. Q2 adalah MC
delta T2. Sekarang kita masukkan ya, M1. M1 ini 20 ya. Ini M1 kan, ini M1 20. Nggak usah dimasukkan satuannya sama-sama gram. Nggak usah jadikan kilogram. Kalau jenis 1 itu teh. Jadi ini CT. Gitu ya. Delta T1 sudah nih, T kurang 36. Sama dengan M2. Massa 2 cangkir. Ya, 190. Terus kalau jenis 2 ya C cangkir. Kali delta T2. Ini, 16. Oke. Kemudian T ditanya. Berarti ini harus ada hubungannya ya. Dan di sini udah. CT 8 C cangkir. Jadi saya masukkan CT ini 8 C cangkir. Ini 20. Ya, 20 kali. Ini T kurang 36. 190 kali C cangkir, ini tetap kali 16. Jadi di sini kita bisa menghilangkan C cangkir ya. Nah, dengan demikian kita bisa ngitung T kurang 36. T kurang 36 sama dengan kanan dibagi kiri ya. 190 kali 16 dibagi 20 kali 8. Ya, Anda sudah tahu ini nolnya bisa kita coret dengan ini, 0. Kemudian 2 kali 8 ini 16, ini juga 16. Jadi bisa hilang semuanya. Oke, sehingga di sebelah ruas kanan sisa 19, maka T-nya 19 tambah 36. 55 derajat Celcius. Ya, jadi Anda bisa lihat jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. 55 derajat Celcius. Oke, kita ke soal yang terakhir untuk part 1 ini. Itu juga diambil dari penuntun belajar fisika ini. Ya. Soal yang ketiga. Soal halaman 139 nomor 17. Sebuah tembaga bermassa 10 gram dan bersuhu 125 derajat Celcius. Dimasukkan dalam kalorimeter berisi air bersuhu 20 derajat Celcius. Suhu akhir campuran adalah 23 derajat Celcius. Jika percobaan ini diulangi kembali dengan menggunakan kondisi awal yang sama, kecuali massa tembaga yang dipakai diubah menjadi M. Jadi bukan lagi 10 gram ya, tapi diubah menjadi M. Maka suhu akhir campuran adalah 25. Tadinya 23, sekarang jadi 25. Jika kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor, nah itu yang penting ya. Kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor. Ya. Ya sebetulnya menyerap tapi diabaikan ya. Tidak menyerap kalor. Karena itu makanya di sini kapasitas kalor nggak diketahui kan? Kapasitas kalor tidak diketahui. Kapasitas kalor kalorimeter tidak diketahui. Nah, kalau dia diketahui, berarti dianggap menyerap kalor. Ya. Karena tidak diketahui, maka dianggap tidak menyerap kalor. Dengan demikian, zatnya hanyalah satu tembaga. Ya, jadi kalau ini kita cerita di sini ada tembaga. Gitu. Masanya 10 gram, ya tadinya itu 10 gram. Nanti ini dirubah bukan 10 gram, tapi M. Dan M ini yang ditanya. Ya, jadi awalnya dia 10 gram. Bersuhu 125 derajat Celcius. Gitu ya. Dimasukkan dalam kalorimeter. Kalorimeter itu anggap aja seperti gelas. Ya. Anggap aja gelas itu wadah ya. Cuman wadah yang tertutup ya. Anggap saja seperti gelas. Berisi air dia. Nah, ini isinya air. Jadi zat yang kedua air. Zat yang pertama tembaga. Bersuhu 20 derajat Celcius. Di sini mula-mula airnya itu suhunya 20 derajat Celcius. Ya. Berapa gram? Nggak diketahui. Anggap aja X gram. Gitu. Jadi masanya X gram. Nggak diketahui. Kemudian dicampur. Gitu. Kemudian dicampur. Ya. Kemudian dicampur. Dan untuk percobaan pertama, suhu akhirnya adalah 23 derajat Celcius. Ya. Suhu campurannya 23 derajat Celcius. Ini yang pertama. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu. Ya. Yang kedua nanti kita baca lagi.
Jadi kalau kita buat diagram kalor suhunya, tembaga di sini lebih besar ya. Tembaga ini 125 derajat Celcius ya. Oke, masanya pertama 10 gram, nanti dirubah jadi M, gitu kan ya. Kalau kita baca gitu kan soalnya. Jika percobaan ini diulangi kembali dengan menggunakan kondisi awal yang sama. Jadi kondisi awalnya sama, artinya ini juga 125 derajat Celcius suhunya. Hanya kalau tadinya 10 gram, sekarang diganti dengan M. Nanti M-nya ini yang ditanya. Ya, jadi kita pertama ke keadaan pertama dulu. Ya, diagram kalor suhunya. Nah, ini turun kan? Sampai suhunya berapa? Yang pertama? 23 derajat Celcius. Nah, ini suhu akhir ini kan. Kemudian airnya naik kan. Di sini ada air. Suhu awalnya 20 derajat Celcius. Ya, X gram. Kondisi awal sama. Ya. Jadi kondisi awal itu ini juga sama. Ya, tidak dirubah. Yang dirubah cuma ini masanya M. Ya, dari 10 gram dirubah jadi M. Ini aja yang dirubah. Kalau ini 23, nanti di sini 25. Ya, jadi lebih tinggi ya, 25. Di sini jadi 25. Ininya sama. Ya, sama kondisinya. Ini percobaan pertama, ini percobaan kedua. Oke, sebut aja ini Q1, ini Q2. Oke. Jadi Q1 sama dengan Q2, ya kan? Oke, percobaan yang pertama dulu, ya. Dari percobaan pertama, ya. M C delta T untuk 1 sama dengan M C delta T untuk 2. Sama ya, rumusnya M C delta T. Oke, yang satu yang ini dulu. M1, massa tembaga ya. Ini kan untuk tembaga ini. Ini untuk air. Ya. Jadi massa tembaga 10 gram. 10 gram ini ya. Ini. Kalau jenis tembaga nggak tahu, anggap aja CT kalau jenis tembaga ya. Delta T1-nya ini. Ini 125, ini 23. Berarti delta T1-nya adalah 125 dikurang 23 ya. Gitu ya. 125 dikurang 23. Nah, begini. Yang kedua, air. Ini. Massa air nggak tahu, anggap aja X. Kalor jenis air. Anggap aja kalor jenis air Ca. Delta T2. Ini delta T2. Berapa? Ini 23, ini 20. 23 kurang 20. Oke. 23 kurang 20. Oke, begitu. Kita kalikan aja ya. Jadi ini 10 kali CT kali 102. Sama dengan X kali Ca kali 3. Nah, ini persamaan pertama. Ya, itu dari kondisi yang pertama. Sekarang dari percobaan yang kedua. Masih di sebelah kiri tembaga, di sebelah kanan air. Ya, masih. MC delta T1 sama dengan MC delta T2. Nah, cuma di sini massa tembaganya bukan 10, tapi dirubah jadi M ya. Massa tembaganya dirubah jadi M. Itu justru yang ditanyakan. Kalau jenis tembaga, anggap aja CT. Delta T1. Nah, tadinya 125, sekarang 25. Berarti delta T1-nya 125 dikurangi 25. Sama dengan massa 2 untuk air. Tidak dirubah. Air massanya tidak dirubah. X. Kalor jenisnya pun tidak dirubah. Tetap air. Nah, delta T2-nya. Ini 25, ini 20. Ya kan? Berarti 25 kurang 20 ya. 25 kurang 20. Nah, kalau kita hitung, M kali CT, 125 kurang 25, 100. X kali C air, 25 kurang 5, 25. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita bagi dengan persamaan 1. Bagi aja dengan persamaan 1 ini. 10 CT kali 102. Ya, sama dengan X kali Ca kali 3. Nah, ini persamaan 1. Nah, kenapa kita bagi ya? Supaya yang X dengan X bisa hilang. Ca dengan Ca bisa hilang. Ini tetap.
Ini CT, kalau jenis tembaga nggak diketahui bisa hilang. Nah, dengan demikian sekarang kan kali silang kan? Ini kali ini sama dengan ini kali ini. 100M di atas ini kalikan ini kan, kali 3. Akan sama dengan ini. 10 kali 102 kali di atas ini 5. Nah, dengan demikian M-nya bisa kita cari. M-nya adalah sama dengan kanan bagi kiri. 10, 102, 5 dibagi 100 kali 3. Sama dengan, tinggal dicoret, dilihat jawabannya. Nah, dilihat jawabannya. Ya, ini 10, 50, 50, ini 2. 2 dengan 102, 51. 51 bagi 3 jelas 17 ya. Jelas 17. Jadi jawabannya C. Jadi jawabannya yang ini. Ya. 17 gram. Jadi jawabannya ini. 17 gram. Ya, itulah gambaran persamaan kalor part 1 di mana kita menjelaskan tentang bagaimana mencampur 2 zat dan menghitung masing-masing kalornya dengan MC delta T1 sama dengan MC delta T2. Ya. Jadi yang suhunya tinggi akan turun, melepas kalor, suhunya rendah akan naik, menyerap kalor. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Kita akan berjumpa lagi besok dengan part 2, yaitu kalau terlibat perubahan wujud, membeku, menguap, melebur, dan seterusnya. Sehingga soalnya lebih kompleks. Ya. Semoga bisa Anda pahami dengan baik, dan jika Anda merasa ada manfaatnya, kalau belum subscribe, silakan di-subscribe, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami, yang akan membuat Anda mahir fisika, kimia, dan matematik. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.